ngerjain saya tuh Oji. Sebel saya tuh udah senewan kata telepon, enggak aku nggak syuting di. Alhamdulillah baik kabarnya. Sebenarnya sih dibilang nggak muncul, nggak juga. Kemarin tahun lalu saya sempat main di 4 judul film dan 2 diantaranya udah tayang. Judulnya Imperfect dan satunya lagi Teman Kondangan. Dua-duanya udah ada 2 film horor yang belum keluar. Jadi sebenarnya memang kalau untuk di sinetron memang saya belum main dulu. Jadi mungkin orang nggak pernah lihat saya karena saya jarang tampil di sinetron. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatannya lain saya masih gitu. Selain untuk film, saya di rumah itu kebetulan ada butik. Saya ada shopping online gitu. Terus apalagi ya? Ya paling untuk talk show, untuk jadi bintang tamu, untuk sementara gitu aja. Karena memang saya belum mau mengambil syuting sinetron. Karena kalau sinetron itu kan apa ya, unpredictable. Jadi kita nggak tahu sampai kapan kelarnya. Sementara saya masih punya anak yang perlu perhatian dari saya. Karena sekolah kan semakin susah pelajarannya. Dan anak saya yang kecil itu memang masih harus dalam pantauan. Kalau saya syutingnya itu rutin, bagaimana nanti anak saya siapa yang handle, karena suami saya bapaknya juga kerja terus, pulangnya malam. Nah ini anak nggak bisa banget kalau dilepas gitu. Jadi makanya saya berkorban untuk tidak sinetron, tapi kalau saya cuman project yang cuman short project kayak film apa, saya mau ambil gitu. Enggak, yang Imperfect itu kan, Imperfect kan bukan horor, komedi, sudah ada di Netflix. Terus saksikan. Terus Teman Kondangan, komedi juga. Terus yang 2 itu misteri, film misteri. Tapi bukan jadi hantu sayanya. Sayanya terlibat di dalam film itu, tapi bukan jadi hantunya. Karena memang beda ceritanya. Kan saya hantu cuma si manis aja sebenarnya. Sama sekali enggak. Justru saya itu happy ya, merasa masih diingat itu, merasa apa ya, kayak sesuatu kebanggaan juga gitu. Karena kan sebenarnya itu kan udah banyak sekali yang memainkan si manis setelah aku kan banyak banget gitu. Tapi saya masih dikenal. Alhamdulillah ya, saya bersyukur. Meskipun kadang-kadang saya bingung ada anak kelahiran tahun 90-an tahu juga gitu. Padahal kan pada saat itu mereka belum lahir. Masih bayi mungkin. Nah, ya itu 92, awalnya 92. Jadi kalau sampai sekarang masih tahu saya ya saya berterima kasih gitu. Sebenarnya saya juga nggak ada apa ya, nggak ada perawatan khusus. Sebenarnya semuanya itu berjalan dengan apa adanya. Dan saya tuh kadang-kadang merasa saya itu masih tetap seperti yang dulu. Meskipun usia itu bertambah, terus nih bertambah nih. Anak saya juga yang pertama udah 21 tahun, tapi ngerjain saya tuh Oji, sebel saya tuh udah senewan kata telepon, enggak aku nggak syuting di TV One. Hah? Aduh saya jadi bingung, saya mau balik lagi ke rumah loh tadi gara-gara dia bilang begitu. Tuh saya telepon Tata bilang, bohong dia gitu. Langsung jadi aku udah mau muter balik tanya sama asisten saya. Ya kita pulang aja dia, kayak ini salah hari, soalnya handphone saya yang satunya itu mati, baterainya dari situ kan ada schedule-nya. Nah itu baterainya mati, aku nggak bisa lihat gitu. Aduh mati, untung tuh. Oh masih lah sama Oji. Saya tuh sama Oji seperti gini loh, jauh di mata tapi dekat di hati. Saya ngerasa tuh, iya. Saya sama dia tuh ngerasa tuh deket terus gitu, meskipun dia jauh kemana, saya kemana, tapi saya merasa deket aja sama dia. Udah soulmate kali ya, emang udah ada soulmate ya kayak gitu, jadi ya udah nggak tahu, udah kita tuh deket aja. Tadi kembali lagi itu mengenai yang tadi.
sebenarnya saya nggak pakai rahasia apa-apa, tapi saya selalu ngerasa bahwa masa sih iya sih aku udah seumur ini gitu. Kadang emang suka denial gitu loh. Aduh gila ya, tahun depan udah segini, tahun depan. Tapi udah saya jalanin aja. Karena gimana ya, baju-baju saya zaman dulu tuh masih cukup semua. Jadi saya irit dengan baju-baju saya. Saya tuh masih punya baju-baju sampai gini, saya ngelihatnya ya Allah ini baju zaman kapan. Tapi sampai dari tahun ke tahun tuh berputar lagi, musim lagi tuh baju dari yang jadul sampai akhirnya musim lagi baju itu. Gitu-gitu aja. Iya muter aja. Ya aku bersyukur aja, yang penting sih sehat gitu. Nah ini dia, kalau olahraga khusus memang saya dari dulu memang suka olahraga. Cuman memang rutinnya udah nggak kayak zaman dulu lagi. Tapi paling nggak tuh seminggu tuh selalu olahraga di rumah. Treadmill, pokoknya kardio dan lain. Untuk makanan, ini semenjak pandemi ini saya gila-gilain. Karena kan saya takut sakit, takut ini. Jadi semua saya makan. Jadi akhirnya sempat melar. Tapi sekarang ini saya lagi mulai hidup sehat lagi. Baru mulai minggu lalu, karena berat saya udah naik. Jadi saya akhirnya, aduh gila, saya harus hidup sehat lagi nih. Makanan saya juga harus saya jaga. Nah ini saya udah mulai stabil lagi badan saya. Dan ya udah saya mulai lagi hidup sehat seperti yang sebelum ada pandemi. Nah kebetulan alhamdulillah banget saya ini diajak konsinasi dengan departemen store. Jadi saya sekarang udah nggak terlalu pusing lagi, karena kan saya juga tidak mau menerima tamu, belum mau menerima tamu di rumah kan risikonya tinggi. Jadi sekarang kan departemen store ada beberapa yang mengajak bekerja sama dengan saya. Sekarang lagi, apalagi saya lagi running. Jadi saya lagi persiapan untuk masuk di beberapa departemen store, dan mereka yang untuk penjualan apa segala macam kan saya nggak mau pusing. Mereka semua yang memasarin, dan untuk online shopping online-nya juga mereka semuanya yang ngurusin. Jadi ya udah, memang mungkin jalannya udah seperti itu. Pas pandemik seperti ini saya diajak konsinasi, ya udah. Itu pakai brand dia sendiri? Brand saya dong, brand saya sendiri. Nama brandnya apa? Oh nama saya DPS Collection. Ya, Dia Permatasari DPS Collection. Tips buat teman-teman yang ingin merawat badan atau menjaga supaya tetap langsing, sebenarnya saya udah sebentar lagi saya launching my YouTube channel. Saya memberikan tips sebenarnya, di situ semuanya tips, dari tips kebugaran, tips kelangsingan, pokoknya semuanya, tips kecantikan, semuanya jadi satu. Di situ bisa disaksikan di my YouTube channel, YouTube DPS. Tapi di sini saya sedikit kasih sedikit apa aja tipsnya. Sebenarnya simpel aja. Kita harus banyak mengkonsumsi jus sayur. Jus sayur itu manfaatnya tuh luar biasa, karena saya sudah membuktikan, saya sudah merasakan manfaatnya. Jus sayur itu sehat untuk kita tetap tampil cantik, segar, bugar, detox, menjaga kelangsingan, dan olahraga gitu. Olahraga itu tidak boleh berhenti dalam waktu 1 minggu, paling tidak itu olahraga 3 kali dalam seminggu, dan itu harus rutin. Nah kalau bisa makan karbo itu harus tidak dihindarin, tetapi dikurangin, karena kadar gulanya itu tinggi sekali. Jadi lebih banyak protein, sayur, dan olahraga, minum jus sayuran. Dah itu aja.